Halo sobat penelusuran amatir. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman misterius aku. Jadi tuh aku dulu tuh pernah punya adik. Jadi adikku tuh nakal banget ya. Mulai dari SD. SD tuh udah nakal. Jadi tuh sampai ibu aku tuh sering kayak didatengin orang tua, kayak wali murid gitu loh, kayak ya nih anaknya nakal nih gini 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 kayak gitu. Terus akhirnya ibu aku tuh kesel juga kan, udah di sekolahin di sini, terus di sekolah pertama, terus pindah ke SD yang kedua, soalnya adik aku tuh jahil banget, nakal gitu ya. Terus akhirnya SD kedua ini tuh tetap sama ya, kayak begitulah sampai urusan kepolisian juga, soalnya adik aku tuh di kelas itu ceritanya tuh kentut, terus sama gurunya yang di situ tuh sama gurunya tuh murid yang kentut itu tadi kan adik aku kan, terus murid satu persatu itu tadi tuh di absen disuruh kayak pukul kepala adik aku gitu ya. Akhirnya ibu aku tuh nggak terima karena satu sekolah mukul kepalanya adik aku gitu, satu kelas gitu kan. Terus akhirnya itu ibu aku pakai acara itu kayak pengacara sampai kepolisian. Terus akhirnya adik aku tuh dipindahin ke pondok gitu ya. Jadi adik aku tuh SD udah mondok gitu guys. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa pencet tombol subscribe. Oke, mari kita lanjut ya. Jadi adik aku tuh dipondokin gitu ya, di satu pondokan gede di daerah Malang sini. Terus pondoknya tuh ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi langsung satu pondok itu langsung satu sekolah gitu ya. Adik aku tuh dipondokin di situ. Ibu aku tuh tiap bulan, tiap 40 hari sekali tuh pasti mengunjungi adik aku. Berhubung tempat adik aku ini tuh jauh dari rumah aku, jadi tuh perjalanannya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi sekitar 30 menitan, 25, pokoknya sekitar setengah jam dari rumahku gitu. Jadi dulu tuh ibu aku tuh ngajak kakak aku gitu ya, ngajak kakak aku yang namanya itu tadi tuh Novi gitu. Terus Mas Novi ini tadi tuh bonceng ibu aku gitu. Pas berangkatnya tuh ibu aku tuh ngeliat pocong di kan itu daerahnya kan daerah jalan raya besar kan, pasti banyak pabrik, banyak sawah gitu. Terus akhirnya tuh ibu aku tuh lihat pocong tuh di semak-semak di sawah itu kan, pasti banyak pohon-pohon di pinggir jalan gitu kan, jalan raya, terus ada pohon, terus habis pohon tuh kan sawah gitu kan ya. Terus itu ibu aku tuh ngeliat pocong gitu pas berangkatnya. Terus di perjalanan lagi tuh ibu aku tuh juga ngeliat kuntilanak itu ada di atap pabrik gitu loh. Ada kan di situ banyak tuh pabrik-pabrik gede gitu, tapi tuh nggak tahu itu tadi tuh pabrik apa gitu ya kan, belum diketahui gitu. Kayaknya sih pabrik kayak rokok gitu. Jadi tuh kuntilanaknya tuh ada di atap pabrik itu tuh lagi kayak goyang-goyangin kakinya gitu, duduk di atas atap itu sambil goyang-goyangin kaki. Rambutnya tuh panjang banget katanya. Terus itu tuh, tapi ibu aku tuh nggak ngomong ke kakak aku, soalnya kakak aku ini tuh penakut gitu, takutnya nanti oleng kan di jalan karena ketakutan gitu. Nah terus itu mau masuk pondokannya SD, di adik aku tuh kayak masuk gang gitu, masuk ke dalam gang. Nah gangnya itu kayak ngelewatin sawah-sawah.
Terus juga ada kayak pohon pohon bambu gitu. Di situ tuh pasti sering ibu aku tuh ngelihat penampakan genderuwo yang ada di pohon bambu tersebut gitu ya. Nggak sekali dua kali, tapi setiap mau pergi ke pondokannya adik aku itu pasti ngelihat sosok si genderuwo itu tadi gitu ya. Terus akhirnya singkat cerita, ibu aku sampai pondok, di situ ketemu adik aku bawain baju, karena bajunya adik aku tuh di pondokan tuh sering hilang gitu, padahal tuh udah ditulisin namanya tapi sering aja hilang gitu ya. Akhirnya dibawain, kalian bawain nasi goreng, bakmi biar dimakan satu kamarnya gitu kan, kasihan kan kadang tuh katanya adik aku tuh makannya itu nggak sesuai gitu ya, nggak pernah dimakan di rumah tuh dimakan. Terus akhirnya tuh pulangnya itu juga gitu, katanya ibu aku tuh pas dibonceng sama kakak aku di tempat yang sama, di pabrik yang sama, lewat situ terus tiba-tiba tuh kayak oleng gitu kakak aku pas bonceng ibu aku tuh oleng. Terus kakak aku tuh bilang, jangan gerak-gerak mbak, nanti jatuh gitu. Terus ibu aku tuh bilang enggak gerak, tapi ibu aku tuh ngeliat dari spion sepedanya kakak aku tuh di belakangnya tuh kayak ada pocong gitu, ikut kayak ngebonceng gitu, jadi kayak ngikut gitu pocongnya. Tapi ibu aku tuh nggak berani bilang ke kakak aku, padahal yang kayak mau oleng, pas oleng tadi tuh pocongnya di situ gitu, pas ikut di situ gitu, jadi kayak oleng mau jatuh gitu. Terus kakak aku bilang jangan ini jangan itu kayak gitu kan. Terus akhirnya pas sampai rumah aku, kakak aku tuh dibikinin kopi sama ibu aku itu sekitar jam 11 malam, kalau nggak jam berapa ya, jam 10 malam kalau nggak salah itu ya, kalau nggak jam 11-an gitu. Akhirnya dibuatin kopi. Terus ibu aku tuh cerita, soalnya kan nggak berani kan cerita di jalan, takutnya nanti orangnya gimana gitu. Pas di rumah itu dia cerita, kalau bilang gini, tadi tuh gini ada pocong ikut gini diceritain semuanya. Kakak aku ini bilang, aduh mbak ngapain sih diceritain, kan aku jadi nggak berani pulang ke rumah. Jadi kakak aku ini nggak berani pulang ke rumah guys. Akhirnya tuh kakak aku ini nginep di kafenya temen dia gitu. Jadi kafe yang punya kafe ini tuh juga masih saudara gitu, yang nggak jauh dari rumah, deket juga kan kafenya. Akhirnya nginep di kafe situ, nggak berani pulang karena ya takut itu tadi, takut yang diceritain ibu aku tuh tadi, orangnya tuh kan penakut kan. Terus akhirnya ya udahlah, mereka kakak aku pulang, nggak jadi pulang ke rumahnya tapi nginep di kafenya tapi nginep di kafenya saudara aku gitu. Oke teman-teman, sekian cerita aku kali ini. Tunggu cerita aku juga di next video ya. Bye bye. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen.